Om Swastiastu. Punapi gatrane alit-alit? Dumogi alit-alit sareng sami tata kena turahayu nggih. Kecunduk malih sareng Bu Guru Gita. Ring rahina mangken Bu Guru jagi nyarengin alit-alit melajahin materi basa Bali indek rerepe lan lelenge. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru Gita. Hari ini Bu Guru akan kembali mengajak kalian mempelajari materi bahasa Bali tentang rerepe dan lelenge. Nanging sedurung Bu Guru ngelantur, indayang dumun alit-alit nyiaga yang buku taler alat tulis, sane kaanggen nyatet materi-materi, sane kerasa penting ring video puniki. Inggih, sampun siaga? Yening sampun, materi indek rerepe lan lelenge jagi kawitin Bu Guru. Nah, alit-alit, saneka pertama patut uningin alit-alit dumun nika, napi kan nika rerepe taler lelenge. Sekadi napi nika bentuknya nggih. Jadi seperti apa itu bentuknya rerepe dan lelenge ini? Apa itu rerepe dan lelenge? Ya. Oke. Jadi rerepe dan lelenge itu adalah salah satu huruf dalam aksara Bali. Nggih. Nah, bentuknya yang seperti ini bisa kalian lihat seperti aksara pa berisi huruf S kecil di bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan rerepe, ya. Jadi yang bentuknya seperti ini, seperti aksara pa dengan huruf S kecil di bawahnya, ini yang kita sebut dengan rerepe. Ya, dia adalah aksara Bali, salah satu huruf dalam aksara Bali. Oke. Nah, selanturnya nih, sane bentuknya nih sekadi puniki, sekadi angka 2 ring aksara Bali. Niki kawastanin lelenge. Jadi ini yang kedua, yang bentuknya seperti angka 2 dalam aksara Bali. Ini yang disebut dengan lelenge. Ya, let-alit? Sampun? Nah, nika indek bentuk rerepe taler lelenge. Sane mangkin napi ke kawigunannya nih. Jadi apa gunanya rerepe sama lelenge Bu Guru? Di mana kita menggunakan rerepe dan lelenge? Saat bagaimana kita menggunakan rerepe dan lelenge? Kenapa kita harus menggunakan rerepe dan lelenge? Nah, sekarang akan kita bahas. Saneka pertama jelasin ibu dumun indek rerepe. Ya, alit-alit. Ingat rerepe punika sane bentuknya nih sekadi puniki nggih. Nah, pike kawigunannya nih rerepe niki nggih. Aksara re sane sekadi puniki ten dados mepepet. Ingat nggih, pepet sekadi puniki. Punika sane mawenan kagentos nganggen rerepe. Jadi aksara ra itu tidak boleh diisi pepet di atasnya. Namun jika memang ada keadaan yang mengharuskan ra itu berbunyi re, maka saat disalin ke dalam aksara Bali, bentuk re itu akan menggunakan aksara rerepe. Ya, lihat. Jadi re itu tidak boleh diisi pepet di atasnya. Makanya diganti dengan menggunakan rerepe. Inilah kegunaan dari rerepe. Nah, supaya lebih jelas lagi, Ibu sertakan dengan contohnya. Niki, wenten krune regaji. Yening alit-alit jagi nyurat regaji ring aksara Bali, alit-alit tendados nika nyurat sekadi puniki nggih. Sane ka pertama puniki. Niki re niki tendados mepepet sekadi puniki. Nggih, punika mawinan re sane puniki kagentos antuk rerepe. Jadi, saat kalian menulis krune regaji,
Dalam aksara Bali tidak boleh kalian menggunakan yang seperti ini. Re-nya, re dipepet, gaji seperti ini. Tidak boleh. Re seperti ini tidak boleh. Ini akan salah. Ya. Nah, maka oleh karena itu, supaya tidak salah, re-nya diganti menjadi re-repe. Maka penulisan regaji yang benar adalah re-repe, baru aksara ga, baru ja yang diisi hulu. Maka inilah yang berbunyi regaji. Niki penulisan regaji sane patut. Nggih. Sampun ngeresep. Supaya kalian tambah mengerti, Ibu tambahkan satu contoh lagi ya. Ini contoh yang kedua. Nah, driki alit-alit wenten keruna rerame. Nggih, yani ngalit-alit jagi nyurat rerame niki nganggen aksara Bali ten dados nike sekadi puniki nggih, re nyane ten dados mepepet. Nike mawinan re sane mepepet puniki kegentos antuk rerepe. Jadi, saat kalian menulis kata rerame dengan menggunakan aksara Bali, tidak boleh re-nya dipepet seperti ini. Maka diganti dengan re-repe kembali. Jadi dibuat re-repe dulu, setelah itu baru aksara ra, dan yang terakhir aksara ma. Ini bacaannya akan menjadi rerame. Ini benar, yang ini salah. Nggih? Nyantos drike, alit-alit sampun ngeresep indik re-repe. Dumugi sampun nggih. Nah, alit-alit tambahan kide indik rerepe nggih. Niki. Jadi anak-anak, selain aksara re-nya, aksara ra-nya yang tidak boleh dipepet, gantungan ra juga tidak boleh dipepet. Gantungan re sane sekadi puniki taler ten dados ma pepet. Jadi gantungannya pun tidak boleh kalian isi pepet di atasnya, ya. Nah, oleh karena itu, jika memang ada kata ataupun kalimat yang mengharuskan aksara atau gantungan re ini mepepet, maka ada dua solusinya. Yang pertama diganti dengan menggunakan gempelan re-repe yang bentuknya seperti ini, nggih. Seperti gempelan pa tapi diisi huruf S kecil di bawahnya. Niki sane kewasanin re-repe. Taler sane kaping kalih dados kegentos antuk guung macele utawi guung macecek, nggih. Niki guung macecek. Bentuknya ini sekadi puniki seperti gantungan ra tapi diisi cecek di tengahnya. Niki sane kewasanin guung macecek. Nah, alit-alit santukan riki wenten kalih solusi nggih. Sanecen nganggen gempelan rerepe, sanecen nganggen guung macecek Bu Guru. Nah, mangkin jelasin Bu Guru nggih. Nah, alit-alit sane mangkin langsung jelasin Ibu nganggen contoh nggih, indek penggunaan gempelan rerepe taler guung mececek nggih. Nah, contoh sanike pertama indek penggunaan gempelan rerepe nggih. Nah, anak-anak di sini sudah ada dua contoh penggunaan gempelan rerepe. Jadi bisa dilihat di sini contohnya adalah anak rengas, taler, bas, remuk. Bisa kalian lihat di sini, contoh ini terdiri dari dua kata. Anak itu satu kata, rengas itu satu kata. Jadi 1, 2 menjadi dua kata di sini, nggih. Nah, jika dia contoh keadaannya seperti ini, dua kata di mana kata tersebut mengharuskan re-nya itu megantung atau megempel. Nggih. Jadi di sini kan anak. Anaknya itu kan K terakhir di sini. K ini akan menjadi aksara wianjana atau huruf konsonan. Bertemu dia dengan re. Berarti nanti re itu kan harusnya menggantung atau megempel di bawah K. Jika keadaannya seperti ini, jika kata itu terdiri dari dua buah kata dan mengharuskan re-nya itu menempel pada huruf sebelumnya, maka kita harus menggunakan gempelan rerepe, bukan guung mececek.
Jadi kita gunakan gempelan rerepe seperti ini. Maka penulisannya akan menjadi seperti ini. Anak rengas. Jadi re-nya itu megempel di aksara K. Sampai di sana bisa dimengerti? Mudah-mudahan bisa. Jadi gempelan rerepenya ini digunakan jika keadaannya adalah mencakup dua kata yang mengharuskan re-nya megantung atau megempel. Nah, niki contoh sane kaping kalih. Pates kadi sane duran wenten bas remuk. Riki taler wenten aksara wianjana es. Jadi aksara wianjana es kecunduk sareng re. Dadosnya nih re puniki patut megempel ring aksara es puniki. Nah, maka kita akan menggunakan kembali gempelan rerepe. Jadi tulisan aksara Bali dari bas remu akan menjadi seperti ini. Ba, as, S-nya digempelin dengan rerepe, menjadi re-nya di sini dia nempel, mu, mu, k, diikat dengan adeg-adeg ya supaya k-nya itu berbunyi ok. Sampun indek puniki, indek penggunaan gempelan rerepe puniki sampun presida keresepin alit-alit dumugi sampun Nah, selanjutnya niki sane kaping kalih indek penggunaan guung mececeknya nih. Nah, riki wenten ibu medue contoh malih kalih Nah, niki wenten kruna kretek taler trepti. Nah, anak-anak, jika keadaannya seperti ini ya. Jadi di sini terdiri dia dari satu kata saja contohnya ya. Dan di sini terdapat pertemuan huruf konsonan K dengan re. Maka nanti re-nya ini harus menggantung dengan K. Nah, jika dia satu kata seperti ini, maka yang kita gunakan bukan lagi gempelan rerepe, tapi menggunakan guung mececek seperti ini. Ingat ya, jika dua kata seperti ini, tengah-tengah dia pertemuan K dengan pertemuan huruf konsonan dengan re-nya, maka menggunakan apa? Gempelan rerepe. Namun jika terjadinya dalam satu buah kata seperti ini, dia akan menggunakan guung mececek ya. Maka penulisannya akan menjadi aksara ke dulu, oknya, lalu kita tambahkan guung mececek di bawahnya, ini menjadi bunyinya kre. Lalu kita tulis te-nya seperti biasa. Ingat diisi pepet, te tidak apa-apa mau pepet. Selain re itu tidak apa-apa mau pepet. Setelah itu tambahkan ga, lalu diikat dengan adeg-adeg supaya dia berbunyi ok. Nah, inilah bunyinya akan menjadi kreteg. Sampai di sana bisa dimengerti? Supaya alit-alit tambah mengerti, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Riki wenten kruna trepti. Jadi di sini ada kata trepti, sama seperti yang tadi, dia adalah berwujud satu kata, akruna. Nah, di sini juga terdapat pertemuan aksara wianjana te taler re. Nah, ini menyebabkan re ini harus menggantung kepada te-nya, maka kita gunakan guung mececek. Nah, maka penulisan treptinya adalah seperti ini. Aksara ta dulu, diberi gantungan guung mececek, lalu kita buat pa seperti biasa. Nah, di sini ada lagi pertemuan. Pa dan t-nya di sini ada lagi pertemuan aksara wianjana. Ya, jadi pe-nya ini aksara wianjana. Selanjutnya ada ti, maka ti-nya ini akan menggantung pada pa. Maka pa-nya aksara biasa, te-nya gantungan, lalu diisi ulu di atasnya. Maka ini bacaannya akan menjadi trepti. Nah, itulah tadi tentang penggunaan gempelan rerepe dan guung mececek. Ingat ya, jika dia terjadinya di tengah
antara dua kata, maka kita akan menggunakan apa? Ya, gempelan rerepe atau rerepe. Namun, jika dia terjadi dalam satu kata yang mengharuskan itu menggantung re-nya, maka akan menjadi guung mececak. Sampai di sana bisa dipahami, bisa dimengerti alit-alit? Dumugi sampun nggih. Nah, mangkin lanturin Bu Guru materi indek. Tadi kan judulnya rerepe lan lelenge. Rerepenya sudah kita bahas. Sekarang berarti selanjutnya adalah lelenge. Ingat nggak alit-alit? Lelenge niki bentuknya nih sekadi puniki. Napi kawigunan lelenge puniki. Nah, aksara la nggih aksara la tendados mapepet talit-talit. Jadi la itu juga tidak boleh diberi pepet di atasnya. Punika mawinan kegentos antuk lelenge. Jadi aksara la tidak boleh mepepet. Namun jika ada kata ataupun kalimat yang mengharuskan la itu berbunyi le, maka penggunaan le mepepet akan diganti dengan lelenge seperti ini. Ya, sampai di sana bisa dimengerti dulu. Sekarang Ibu lanjutkan dengan contohnya langsung ya, supaya lebih mengerti lagi. Nah, diki wenten contoh kruna saneka pertama, wenten kruna lemari, nggih. Iki bunyinya ne le. Lemari. Yening alit-alit jagi nyurat. Aksara kruna lemari niki nganggen aksara Bali. Tan nika dados sekadi puniki nggih le nyane ten dados mepepet. Punika mawinan le sane mepepet puniki kagentos nganggen lelenge. Nggih, sekadi sane aksara Bali sane puniki. Nggih, le niki kagentos nganggen lelenge. Ya, jadi tulisan lemari dalam aksara Balinya yang benar adalah le-nya menggunakan lelenge, ma-nya seperti biasa, ri-nya juga seperti biasa. Ini penulisan yang salah, ini penulisan yang benar. Bisa dimengerti? Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ini contoh sane kaping kalih. Niki contoh sane kaping kalih wenten kruna lebih. Nggih talit, riki taler le nggih. Nah, lebih niki yening alit-alit surat nganggen aksara Bali tendados nika sekadi puniki nggih, le nyane tendados mepepet sekadi puniki. Patut nyane le sane mepepet puniki kagentos nganggen lelenge sekadi niki. Jadi lebihnya nanti penulisannya adalah lelenge dulu. Setelah itu aksara ba ditambahkan ulu di atasnya. Supaya ini baru lebih, supaya dia berbunyi lebih, tambahkan di belakangnya dengan menggunakan bisah. Niki nyurat lebih sane patut. Niki sane iwang. Jadi nanti kalian tidak boleh menyurat lebihnya seperti ini. Ini akan salah. Jika kalian nyurat seperti ini baru benar. Nyantos nika sampun ngresep. Dumugi sampun. Nah, selanjutnya nih alit-alit. Gantungan le, iki gantungan le nggih, dados mapepet. Jadi tidak seperti gantungan re tadi yang tidak boleh juga mepepet. Kalau gantungan la dia boleh mepepet. Yang tidak boleh hanya aksaranya saja. Aksara la-nya saja yang tidak boleh mepepet. Kalau gantungan la-nya itu bisa dipepet seperti biasa. Nggih. Jadi kalau ada yang seperti ini contohnya wenten kruna kelentang puniki nyuratnya nih sekali biasa nih ke nggih, karena pertemuan huruf mati antara huruf mati ek dengan le di sini, maka le-nya ini menggantung di aksara K. Jadi akan menjadi seperti ini, K gantungan la ditambah pepet di atasnya. Lalu ada en, klen, n-nya juga aksara mati di sini, maka digantungi dengan ta. Kelentang. Jadi ta, eng, kelentangnya, eng-nya karena dia di belakang menggunakan ce. Nggih niki penyuratan kelentang sane
patut. Jadi ini penulisan kelentang ya. Jadi le-nya gantungannya tidak apa-apa jika dipepet. Tidak usah lagi menggunakan lelenge. Dan tidak ada juga gantungan lelenge ya. Jadi karena gantungan le bisa dipepet. Jadi tidak ada yang namanya gantungan lelenge. Nggih. Nah, selanturnya nih contoh sane kaping kalih niki wonten klebutan. Nah, niki wonten taler pertemuan huruf mati, huruf konsonan ek dengan le. Jadi nanti le-nya ini akan menggantung di bawah ek. Nah, akan menjadi penyuratan atau penulisan aksara Balinya seperti ini. Nggih. Kle bu tan. Tambahkan ada gadek supaya n-nya berbunyi en. Nggih, jadi ini klebutan. Ya. Nggih alit-alit punika indek materi aksara rerepe taler lelenge. Alit-alit nika indek materi aksara rerepe taler lelenge. Nggih, dumugi napi saneka wedar Ibu Dumun preside keresep oleh alit-alit. Nggih, semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa kalian mengerti ya dan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaian Ibu tadi, Ibu mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dan akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Suksema alit-alit.